Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal kepatuhan pelayanan farmasi klinis di Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Andini dari FM 18A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Permenkes Nomor 34 Tahun 2017, bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut Luthans menjelaskan bahwa pelayanan sebagai sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Nah, manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun dan mengelompokkan rencana, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan melalui pengawasan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. Ini menurut Munir tahun 2010. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasi di rumah sakit yang menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasi di rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan kefarmasian klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal penting, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pada metode penelitian, di sini menggunakan teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data kualitatif berupa data observasi dokumentasi dan wawancara. Ini tuh merupakan cara yang paling interaktif. Diadopsi dari model analisis interaktif Miles and Huberman. Tahapan ini dilakukan secara langsung terus-menerus sampai tuntas. Tahapannya juga ada 4 tahap. Yang pertama ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah, dan masih banyak lagi. Pelayanan farmasi klinik yang optimal tersebut dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Adapun cara apoteker di RSUP Dr. Wahidin
Husodo, Makassar memastikan bahwa resep yang diterima sudah lengkap dan jelas, yaitu dengan membuat format resep yang telah dilengkapi dengan kolom telaah resep. Farmasi yang di ujung kanan lembar resepnya, jika terdapat resep yang tidak lengkap, maka resep tersebut tidak boleh diterima oleh pihak apoteker dan harus dikonfirmasikan ke pihak pembuat resep, yaitu dokter. Untuk pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk peracikan obat. Pemeriksaan, penyerahan, disertai pemberian informasi juga telah dilakukan oleh pihak rumah sakit. Pada setiap alur pelayanan dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat atau bisa disebut medication error. Kemudian, apa sih tujuan apoteker? Tujuannya itu untuk pemberian konseling obat, yaitu untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan cost effectiveness, yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien. Dalam artian bahwa konseling lebih spesifik kepada individu untuk memahamkan kepada setiap pasien yang menerima obat agar mereka menggunakan obat tersebut secara benar. Hasil observasi diketahui bahwa tidak ditemukan ruang konsultasi khusus di setiap depo dan satelit. Ruang konsultasi obat untuk konseling terdapat dalam ruangan PIO. Walaupun ruangan konseling terpusat di ruangan PIO, akan tetapi apoteker senantiasa memberikan konseling langsung setiap pemberian obat kepada pasien. Visit merupakan kegiatan yang diatur dalam standar pelayanan berupa kunjungan pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat. Akan tetapi, karena keterbatasan SDM, visit hanya diprioritaskan kepada pasien yang berisiko tinggi. Selain itu, apoteker juga dapat melakukan kunjungan rumah atas permintaan pasien-pasien yang sudah keluar dari rumah sakit berdasarkan program home care dari rumah sakit. Selain itu, apoteker juga senantiasa melakukan pemantauan pasien terhadap efek samping dan efektivitas obat sehingga dapat diperoleh masalah terkait terapi yang dilakukan pasien, maka apoteker melakukan rekomendasi kepada penulis resep. Terkait evaluasi penggunaan obat, temuan yang dapat adalah apoteker di RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar telah melakukan evaluasi penggunaan obat secara kualitatif dan kuantitatif yang didokumentasikan dalam sebuah form evaluasi penggunaan obat. Selain itu, penelitian tentang pola penggunaan obat di rumah sakit juga dilakukan oleh apoteker membandingkan pola tersebut dari satu periode ke periode berikutnya untuk meminimalkan kasus yang sama dan sesegera mungkin ditindaklanjuti. Dispensing sediaan steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilisasi
dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016, melakukan percepatan pembuatan resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, menyiapkan SDM yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit. Semua pasien dapat dilakukan visit, melakukan penganggaran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat, dan melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantauan kadar obat dalam darah. Kesimpulan dari review ini terdapat satu parameter pelayanan farmasi yang belum dilaksanakan oleh pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, yaitu parameter pemantauan kadar obat dalam darah atau disingkat PKOD. Parameter ini belum terlaksana, terkendala dengan biaya dan pemeliharaan yang cukup mahal. Akan tetapi untuk meminimalkan kesalahan dan pemberian obat, mengefektivitaskan PKOD, maka pihak rumah sakit khususnya dokter dan apoteker sangat memperhatikan dosis terapi dan durasi obat, memberikan jenis obat tertentu yang membutuhkan fungsi alat tersebut. Ini merupakan tampilan awal jurnal kepatuhan pelayanan farmasi klinis di Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.